Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rahmat Tami. Saya ingin mereview uh, PPT Jurnal Rekayasa Lalu Lintas saya. Analisis kinerja simpang tidak bersinyal kota metro. Studi kasus persimpangan jalan, ruas Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Sumbawa, Jalan Wijaya Kusuma, dan Jalan Inspeksi. Leni Sriharyani 1, Ida Hajijah 2, jurusan Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah, Metro, Jalan Ki Hajar Dewantara 15A, Kota Metro Lampung 34111, email. Abstrak. Simpang adalah pertemuan atau percabangan jalan baik sebidang maupun yang tak sebidang. Simpang merupakan tempat yang rawan terhadap kecelakaan karena terjadinya konflik antara pergerakan kendaraan dengan pergerakan kendaraan lainnya. Lokasi penelitian ini merupakan daerah yang cukup padat, di mana sekeliling persimpangan terdapat kawasan pertokoan, perkantoran, kawasan bisnis, dan pendidikan. Memiliki volume arus lalu lintas tinggi. Sering terlihat kendaraan dari jalan utama melakukan pergerakan manuver memutar arah, U-turn. Sering terjadi kemacetan, kecelakaan, dan gangguan kelancaran arus lalu lintas yang disebabkan adanya konflik-konflik yang timbul akibat kendaraan yang melintas dari 5 arah yang berbeda. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja simpang tidak bersinyal pada persimpangan jalan, ruas Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Sumbawa, Jalan Wijaya Kusuma, dan Jalan Inspeksi yang ada dalam kondisi existing saat ini, berupa derajat kejenuhan, tundaan, dan peluang antrian dengan pendekatan MKJI 1997, serta memberikan masukan atau solusi pemecahan permasalahan pada simpang tersebut. Metode yang digunakan adalah dengan melakukan pengumpulan data primer dan sekunder, survei volume lalu lintas, survei kecepatan, serta survei hambatan samping. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa arus lalu lintas tertinggi terjadi pada hari Senin, jam puncak siang pukul 12 sampai jam pukul 13, sebesar 2.599 kendaraan per jam atau 1971,3 SMP per jam, dengan kapasitas 2.215 SMP per jam. Derajat kejenuhan 0,88. Dari nilai derajat kejenuhan dapat diketahui bahwa kinerja simpang ini tergolong kelas E, melebihi nilai yang disarankan MKJI 0,75. Penanganan yang sesuai dengan kinerja simpang tersebut dalam menguraikan permasalahan kemacetan, kecelakaan, dan kinerja simpang tersebut yaitu dengan memasang rambu lalu lintas dilarang putar balik, memasang lampu lalu lintas satu warna, dan menutup batas tengah jalan utama, Jalan Jenderal Sudirman, dengan median berupa beton pracetak yang bisa dibuka bila diperlukan, sepanjang 33 meter, karena secara geometrik jalan utama pada persimpangan ini menikung hingga pandangan untuk kendaraan lain kurang bebas. Sebidang perlu mempertimbangkan elemen dasar, yaitu faktor manusia seperti kebiasaan mengemudi, waktu pengambilan keputusan, dan waktu reaksi. 2. Pertimbangan lalu lintas seperti kapasitas pergerakan berbelok, kecepatan kendaraan, ukuran kendaraan, dan penyebaran kendaraan. Elemen fisik seperti jarak pandang dan fitur-fitur geometrik. Faktor ekonomi seperti konsumsi bahan bakar, nilai waktu. Konflik lalu lintas simpang. Di dalam daerah simpang, lintasan kendaraan akan berpotong pada satu titik konflik. Konflik ini akan menghambat pergerakan dan juga merupakan lokasi potensial untuk terjadinya bersentuhan atau tabrakan. Arus lalu lintas yang terkena konflik pada suatu simpang mempunyai tingkah laku yang kompleks. Setiap gerakan berbelok ke kiri atau kanan ataupun lurus
masing-masing menghadapi konflik yang berbeda dan berhubungan langsung dengan tingkah laku gerakan tersebut. Titik konflik pada simpang di dalam daerah simpang lintasan kendaraan akan berpotong pada satu titik konflik. Konflik ini akan menghambat pergerakan dan juga merupakan lokasi potensial untuk 10 ISSN 2089 sampai 2098 Tapak Volume 6 Nomor 1 November 2016. Tabrakan, kecelakaan. Jumlah potensial titik konflik pada simpang tergantung dari A. Jumlah kaki simpang, B. Jumlah lajur dari kaki simpang, C. Jumlah pengaturan simpang, D. Jumlah pergerakan simpang. Kinerja lalu lintas manual kapasitas jalan Indonesia MKJI 1997 menyatakan ukuran kinerja lalu lintas diantaranya adalah level of performance. Berarti ukuran kuantitatif yang menerangkan kondisi operasional dari fasilitas lalu lintas seperti yang dinilai oleh pembinaan jalan. Pada umumnya, di kecepatan rata-rata, waktu tempuh tundaan, peluang antrian, panjang antrian, dan rasio kendaraan berhenti. Ukuran kinerja simpang tak bersinyal berikut dapat diperkirakan untuk kondisi tertentu sehubungan dengan geometrik lingkungan dan lalu lintas adalah kapasitas, derajat kejenuhan, tundaan, peluang antrian, seperti yang dijelaskan pada tabel-tabel berikut ini. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa kinerja simpang Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Sumbawa, Jalan Wijaya Kusuma, dan Jalan Inspeksi dengan melihat fluktuasi volume lalu lintas harian pada waktu jam puncak kinerjanya buruk, terutama untuk jalan utama, Jalan Jenderal Sudirman. Hal ini diakibatkan tidak adanya rambu pengatur maupun rambu peringatan. Kondisi persimpangan pada Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Sumbawa, Jalan Wijaya Kusuma, dan karena mempunyai jalan inspeksi saat jam sibuk dalam keadaan jenuh karena mempunyai derajat kejenuhan 0,88 lebih dari yang disyaratkan MKJI, yaitu 0,75. Kinerja simpang jalan tersebut masuk dalam golongan kelas E. 2. Penanganan yang sesuai dengan kinerja simpang tersebut dalam menguraikan permasalahan kemacetan, kecelakaan, dan kelancaran arus lalu lintas, yaitu dengan memasang rambu lalu lintas dilarang putar balik, memasang rambu lalu lintas satu warna kuning, dan menutup batas tengah jalan utama Jalan Jenderal Sudirman dengan median, karena secara geometrik jalan utama pada persimpangan ini menikung hingga pandangan untuk kendaraan lain kurang bebas. Saran yang dapat diusulkan dalam penelitian persimpangan jalan yang lebih baik yang berupa persimpangan Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Sumbawa, Jalan Wijaya Kusuma, dan Jalan Inspeksi adalah sebagai berikut. Persimpangan tersebut perlu dilakukan pengaturan simpang yang lebih baik yang berupa pemasangan rambu peringatan atau rambu tanda bahaya. Jalan inspeksi atau minor C perlu dipasang portal pembatas ketinggian agar kendaraan besar tidak dapat keluar masuk dikarenakan lebar jalan yang terlalu sempit dan cukup padat penduduk. Perlu diadakan pemasangan median pada jalan utama berupa median beton pracetak yang bisa dibuka bila diperlukan sepanjang 33 meter. Karena salah satu penyebab sering terjadinya kecelakaan dan membahayakan pengguna jalan akibat penyeberangan kendaraan yang melintas jalan tersebut tanpa melihat kondisi dan celah. Untuk kendaraan yang memutar balik dari pasar metro, telah disediakan putar balik di depan Dinas Pertanian dengan jarak dari simpang kurang lebih 100 meter, dan untuk dari arah Ganjar Agung putar balik sudah disediakan di depan simpang SMP Kristen, jarak dari simpang kurang lebih 100 meter. Perlu adanya penelitian lanjutan untuk kajian arus balik di Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di depan Dinas Pertanian dan di depan SMP Kristen. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.